Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini menjelang berbuka puasa. Saya diminta dari rekan-rekan bagaimana sih kita bisa melaksanakan, menunaikan ibadah puasa ini bisa maksimal. Bagaimana di dalam lingkungan keluarga, khususnya kepada anak-anak kita. Saya dengan sengaja mengambil tema ini tentu punya alasan yang sangat spesifik ya. Karena kita tahu bahwa Indonesia emas di tahun 2045 seperti apa? Maka kontribusi kita semua bukan hanya pendidikan ya, bukan hanya intelektual, tapi bagaimana emosional dan bagaimana untuk spiritualnya. Ini yang jauh lebih penting jika kita anggap Indonesia emas di tahun 2045 itu benar-benar bisa terwujud. Intelektual bukan satu-satunya. Memang orang bisa cerdas, orang bisa pintar, orang bisa jadi ranking, jadi hebat. Tapi jika emosional dan spiritualnya sangat kurang sekali, ini yang patut kita jaga. Oleh karena itu saya sangat mengambil tema adalah bagaimana momentum yang sangat baik ini kita bisa mempererat hubungan silaturahmi dengan keluarga, minimal dengan anak-anak dan cucu kita. Baik para pemirsa yang berbahagia, seperti apa sih pertama di dalam bulan suci Ramadan kita terhadap lingkungan keluarga, terutama kepada anak-anak kita selaku generasi penerus bangsa. Yang pasti adalah kita tanamkan bagaimana rasa ceria, bagaimana rasa bahagia di dalam bulan suci Ramadan, tidak hanya menahan lapar dan haus, kemudian maunya tidur melulu. Menghadapi anak bukanlah yang sangat mudah bagi kita, karena variasinya anak-anak kita juga berbeda ya pemirsa. Jadi kita harus punya seni, jiwa seni untuk bagaimana merangkul anak-anak kita agar ibadah puasanya bisa lebih maksimal. Maka bagaimana untuk bisa membahagiakan? Pertama adalah kita harus tahu dulu kesenangan anak kita itu apa. Jadi pada saat apalagi di awal-awal bulan Ramadan, anak-anak kita pasti mengalami tekanan yang cukup berat ya karena berpuasa. Namanya anak, bapak dan ibu yang berbahagia. Kalau menurut undang-undang anak, dikatakan anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Tapi kalau menurut agama Islam kita kan adalah apabila dia sudah balik. Dalam artian kalau dia wanita, kalau sudah menstruasi, berapapun usianya. Jadi tidak melihat dia usianya di 18 tahun, kadang sudah 15, 14 tahun sudah menstruasi, artinya sudah balik, sudah dewasa. Begitu juga terhadap anak kita yang laki-laki. Kalau sudah istilah namanya mimpi basah gitu ya, artinya sudah dewasa. Maka wajib bagi kita untuk memperkenalkan kepada anak kita ya, bahwa wajib bagi dia begitu dia sudah dewasa untuk melakukan ibadah-ibadah wajib ya, seperti sholat, kemudian mengaji ya, berpuasa, untuk bersedekah, dan lain sebagainya. Yang harus kita tanamkan di bulan suci Ramadan ini adalah tadi bagaimana anak bisa bahagia, bisa ceria melaksanakan ibadah puasa dengan ringan. Pertama, kita harus banyak bercerita, ya, cerita bahwa keutamaannya ibadah puasa itu kita mempunyai pahala yang berlipat ganda. Mungkin di hari-hari biasa kita ketika mengaji atau melaksanakan sholat, mungkin pahalanya kalau kita harus berjamaah 27 kali. Tapi bagaimana di bulan suci Ramadan maka berkali-kali. Karena sebagaimana juga kita harus menyampaikan bahwa di dalam ayat suci Al-Quran juga ada disampaikan di surah Zalzalah itu di ayat 7 dan 8 bahwa famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, sekecil apapun kegiatan yang baik yang dilakukan oleh anak kita, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Berlipat ganda seperti apa? Harus bisa kita memberikan contoh yang konkret gitu ya. Mungkin kalau di hari biasa
pahalanya cuma dapat 27 kali gitu ya, tapi di bulan suci Ramadan maka akan berlipat-lipat ganda. Nah, demikian juga jika di ayat berikutnya, jika kita melakukan kegiatan yang tidak baik gitu ya, maka juga akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Maka oleh karena itu jangan sekali-sekali berbuat yang tidak baik, misalkan hal yang kecil ya, berbohong gitu ya. Misalkan pada saat ini kan kita melihat nih anak-anak kita lagi di bulan suci Ramadan itu dari gurunya diberikan buku Ramadan gitu ya, untuk mengontrol tadarusnya berapa ayat, kemudian sholat subuh enggak, sholat taraweh kah, sholat maghrib kah, semuanya yang ditandatangani oleh imam dan ditandatangani oleh siapa yang berceramah pada saat itu. Kemudian orang tua juga harus kontrol. Karena kita sampaikan bahwa pahalanya berlipat ganda gitu di bulan suci Ramadan, jangan sampai disia-siakan gitu ya. Jadi itu terutama agar anak kita terpacu. Dan tidak ada salahnya. Saya katakan karena di dalam surah Az-Zalzalah tadi itu kan memberikan pahala, artinya reward ya, kita sampaikan pada anak kita bahwa kamu puasa, maka tidak ada salahnya jika puasamu sampai dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, maka nanti mama atau bunda kasih kamu angpau misalkan, terus kamu maunya apa, mau sepeda kah, ya enggak apa-apa, itu adalah semacam reward penting bagi anak, karena dia akan merasa terpacu, merasa akan ini loh yang hadiah saya sangat mengharapkan. Tapi sebaliknya juga harus kita sampaikan, jika tidak sampai puasamu 1 bulan penuh misalkan, ya tidak dapat apa-apa dan kamu mungkin mendapat sanksi gitu ya. Nah itulah jadi gambaran yang bisa kita sampaikan. Itu bagaimana memicu tadi agar anak kita bersemangat di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua seperti apa Bapak Ibu yang kami hormati, adalah kita harus lebih banyak memberikan contoh di bulan suci Ramadan itu, banyak bercerita bahwa di bulan suci Ramadan anak-anak itu pasti senang pada saat kita memberikan cerita, baik itu dia pada saat mungkin siang hari lagi bete-bete gitu ya, lagi katakanlah lesu begitu ya, maka kita cerita, oh iya pada zaman Nabi dan Rasul ada suatu ulama misalkan gitu ya, ulamanya dia sangat disegani oleh masyarakat. Ulama itu sangat berpengaruh sekali. Dan ibadahnya cukup bagus. Jangankan yang 5 waktu, yang sunat-sunat saja selalu dikerjakan tidak berhenti. Misalkan tahajud, sholat duha, selaku melaksanakan zikir. Dan suatu saat gitu ya, kita harus bercerita kepada kita. Suatu saat si ulama tadi melakukan ibadah rutin di masjid. Kemudian tiba-tiba datang seorang fakir miskin yang kelaparan memasuki masjid itu. Kemudian si miskin papa tadi berbicara ya, minta tolong kepada jamaah dan ulama yang berada di dalam masjid tadi, adakah sepotong roti yang bisa saya makan untuk menahan lapar saya pada malam hari ini? Karena dengan husuknya berzikir, ya, beribadah, tidak ada satupun yang menghiraukan si fakir miskin tadi. Akhirnya pulang dengan rasa kecewa, di penuh kegelapan, dia pulang dengan kelaparan. Ya. Nah karena tidak ada satupun yang mempedulikan si fakir miskin, pulanglah dia sambil menahan lapar. Nah pada saat malam itu setelah selesai melaksanakan ibadah semuanya, para jamaah, kemudian para ulama selesai melaksanakan ibadah, masing-masing pulang ke rumah. Akhirnya si ulama itu tertidur, nanti sampai di rumah tidur. Tiba-tiba di dalam tidur itu dia bermimpi. Bermimpi dia melihat suatu tempat yang cukup indah, sejuk, banyak makanan, buahan, air yang mengalir. Intinya itu adalah taman surga. Tapi ketika si ulama mau memasuki wilayah tersebut, tiba-tiba dihadang oleh malaikat. Kata malaikat, hei manusia, ini bukan tempatmu. Gitu ya. Kamu tidak berhak untuk masuk di taman ini. Akhirnya si ulama pun heran. Loh kenapa?
Saya kan orang yang taat beragama, saya melaksanakan semua perintah apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kata malaikat, kamu lalai. Tadi malam itu Allah mengujimu, dia mengantar seorang fakir miskin di tempat ibadahmu, tapi kamu tidak mengherankan karena dia penuh kelaparan. Allah akan lebih mencintai jika kamu melakukan kebaikan terhadap sesama manusia. Jadi artian tidak hanya hablum minallah, tapi bagaimana hablum minannas. Jadi terhadap sesama manusia. Maka itu juga pahalanya akan berlipat ganda. Jadi dengan anak-anak kita bercerita yang kisah-kisah Nabi, gitu, maka dia akan tertarik. Maka berpuasa itu pada saat orang untuk melakukan buka, walaupun hanya sepotong roti sekecil apapun yang diberikan itu merupakan pahalanya berlipat ganda. Jadi akhirnya si ulama tadi tertegun ya sejenak. Dia ingat bahwa iya, pada saat kami melaksanakan ibadah ada seseorang fakir miskin yang minta makan untuk berbuka puasa, tapi tidak ada yang mengherankan. Akhirnya dia terbangun dari tidurnya. Saat itu juga si ulama lari mencari orang tua itu. Alhamdulillah tiba-tiba dia ketemu orang tua itu sedang tertidur di bawah pohon dengan kondisi yang sangat lapar, lusuh dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini, mungkin juga cerita tentang Nabi Ibrahim, ya, Nabi Idris, Nabi Nuh dan sebagainya, itu yang membuat anak-anak kita bersemangat. Jadi agar dia bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik. Kemudian contoh yang ketiganya kita harus bisa bagaimana anak-anak juga bisa, kita terutama contoh yang terbaik, yang teladan ya. Terutama kita suami istri misalkan, atau dalam satu keluarga, kita harus komitmen dulu. Komitmen dan konsisten untuk melaksanakan ibadah itu berjamaah pada saat ada di rumah. Ya. Atau sebaiknya, kalau dekat dari masjid juga lebih baik kita mengajak dia berjamaah di masjid. Pada saat, karena pahala yang berlipat ganda tadi. Dan kepada anak kita harus konsekuen untuk memberikan reward agar dia semangat, terpacu untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, jadi memberikan contoh, kemudian bercerita. Kemudian yang keempat adalah bagaimana ada momentum tertentu. Misalkan mendekat menjelangi menjelang Idul Fitri. Misalkan, ayo kamu senangnya kuenya apa? Atau kamu senang buka maunya apa? Nah, misalkan berbuka aku maunya es buah. Misalkan, ini apa-apa, kita harus konsisten dan komitmen. Es buah, tapi dulu ya, setor dulu hafalannya. Nah, jadi seperti itu. Hafalan apa? Kita kan yakin dan percaya bahwa anak kita ini hafal misalkan yang doa-doa pendek ya, atau ayat surah-surah pendek. Kita minta agar dia setor gitu setiap hari kepada kita, setor apa, ayat apa yang bisa dia mampu, yang bisa dia laksanakan untuk kita memberikan reward. Tapi itu tadi harus juga dibarengi dengan sanksi ya, karena di dalam surah Al-Jaljaliyah itu adalah antara reward dan punishment harus berbarengan. Ya, jadi terkadang saya juga mohon maaf di dunia pendidikan ya, misalkan ini pada saat PPDB penerimaan siswa baru ada surat pernyataan ya Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, ada semacam surat pernyataan yang kita tanda tangani. Misalkan jika anak tidak hadir sekian persen di sekolah maka bla 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 atau diberhentikan. Jika anak nilainya tidak mencukupi atau pelajaran sekian-sekian juga bukan dipanggil atau diberikan teguran ya. Kemudian jika anak ketahuan merokok, kemudian dia berkelahi dan seterusnya, juga ada sanksi-sanksi yang diberikan. Ini yang menurut saya memang tidak balance, tidak seimbang. Seharusnya pada saat memberikan sanksi harus ada juga reward ya yang harus diberikan. Misalkan begini, kebalikan dari surat pernyataan tadi. Tadi kalau tidak hadir 85% ya gitu ya, maka diberikan sanksi ini. Harusnya kita balik. Jika kamu hadir mencapai 100%, maka
pihak sekolah akan memberikan, misalkan belikan laptop gitu ya, kan senang, anak-anak pasti akan senang, pasti bahagia, memberikan suatu hadiah-hadiah yang memang harus kita siapkan, ya harus kita siapkan. Atau misalkan kamu biasanya di SMA, anak SMA itu kan sampai sore ya sekolahnya, jadi harus melaksanakan ibadah duha pagi ya, sunat duha, kemudian sholat duhur bersama berjamaah. Jika kamu rajin melaksanakan sholat dengan benar, misalkan dengan benar-benar sholat setiap ini, maka akan mendapatkan reward. Misalkan rewardnya apa? Ya kasihkan aja kopiah kah, sarung kah, atau baju makena yang memang cocok dan pas buat anak-anak kita. Jadi di situ memang ayat Al-Quran ini perlu memang kita terapkan secara rutin kepada anak maupun kepada keluarga kita, agar kegiatan-kegiatan seperti ini bisa berkelanjutan. Nah, jadi saya katakan tadi harus buat momentum yang istimewa di dalam keluarga. Itu tadi apa yang mereka senangi, apa yang anak kita senangi. Ya, momentum misalkan tadi menjelang Idul Fitri, ayo bagaimana kita buatkan ucapan selamat Idul Fitri. Nah, nanti yang bagus karyanya, nanti akan kita berikan hadiah gitu ya. Anak-anak sebenarnya dia tidak akan melihat nilai sebesar apa yang akan diterima, tapi baru kita ngomong mereka sudah senang, sudah semangat, sudah melaksanakan, mau melaksanakan itu ya. Tapi harus konsisten tadi. Kemudian momentum misalkan ayo sudah kita berbagi terhadap misalkan sedekah walaupun kecil. Misalkan setiap Jumat gitu ya. Ayo siapa yang punya uang berapa saja, ayo masukkan ke dalam celengan. Celengan itu nanti yang akan kita berikan kepada misalkan ada Lajisnu, ada semua tuh yang menerima zakat atau ke Basnas ya dan sebagainya, itu mengajarkan kepada anak kita bahwa di bulan Ramadan jika sekecil apapun tadi yang kamu lakukan maka akan pahalanya berlipat ganda, banyak sekali. Juga sebaliknya. Jadi Bapak Ibu para pemirsa, kadang-kadang ini di dalam rumah tangga antara ayah dan ibu kadang-kadang masih ada pertentangan ya. Sebenarnya kalau kita melihat surah An-Nisa di ayat 34, siapa yang harus misalkan lebih dominan untuk memberikan pelajaran atau apa terhadap anak-anak kita ya. Maka di dalam surah An-Nisa ayat 39 itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, pemimpin bagi keluarga, pemimpin bagi anak-anaknya. Pemimpin dalam arti adalah suami memberikan nafkah lahir dan batin. Kemudian suami yang harus memberikan nasihat yang baik terhadap anak-anaknya dan istrinya, misalkan seperti itu. Jadi nasihat yang baik itu di dalam surah An-Nisa itu sangat jelas sekali ya. Bahkan sampai jika telah pertama diberikan teguran, kemudian tidak mempan, misalkan istri ini lagi gibah gitu, lagi gosip, kemudian si suami memberikan, sudah jangan menceritakan kejelekan orang, itu tidak bagus. Besok-besok diulangi lagi misalkan. Juga anak kita mungkin tadi berbohong, besoknya berbohong lagi misalkan. Maka jika sampai 3 kali berhak untuk memberikan pukulan, teguran pukulan, tapi dalam artian adalah pukulan yang sayang ya. Jangan dengan emosi. Jika kita memukul, menegur dengan emosi, itu terkena undang-undang namanya undang-undang KDRT, undang-undang anak ya, perlindungan anak, yang dimana hukumannya cukup berat. Tapi lebih berat lagi jika di akhirat ya, lebih berat lagi. Jadi menegur dan memukul sayang itu dalam arti tidak membuat orang yang kita tegur itu terutama trauma, merasa ketakutan. Kemudian pada saat kita tadi memukul tadi tidak sampai lebam, tidak sampai luka, tidak sampai apa, cukup menepis. Sudah dinasehati gitu ya, kok belum bisa ini. Jadi itulah siapa yang lebih duluan itu tadi adalah
pemimpin dalam rumah tangga adalah suami. Yang kedua adalah umi, ibunya. Anak-anak, makanya bahasa anak yang sering dekat dengan orang tua, dia lebih dekat kepada ibunya, ya. Nah, jadi ada beberapa hal memang yang harus kita pentingkan di dalam bulan suci Ramadan ini, yang memang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya. Harus hafalan, ya. Kemudian kita juga harus memberikan contoh yang terbaik terhadap anak kita. Misalkan udah dilarang jangan merokok, tapi kadang-kadang anak-anak kita, si ayahnya suruh ini membeli rokok, tolong belikan rokok, ya itu sudah menyalahi ketentuan yang ada. Akhirnya tidak, jadi kita sebagai orang tua juga sebagai teladan, ya, kemudian sebagai panutan bagi keluarga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi beberapa hal memang yang perlu jadi perhatian kita semua. Hal-hal lain Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati, yang kami banggakan, yang hal lain yang perlu jadi perhatian kita adalah kita harus bisa sejak dini mungkin, sedini mungkin mengajarkan kepada anak kita, membimbing bagaimana sih sholat yang benar, ya. Yang penting dilakukan dulu. Lebih banyak orang memang, aduh ngapain sih kok sholat ini kadang-kadang diterima apa enggak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, Allah akan melihat, membagi antara pekerjaan kita yang baik dan pekerjaan kita yang tidak baik. Nanti kan suatu saat akan ditimbang. Maka antara, katakanlah ya, kebaikan dan keburukan bagaikan air dan minyak gitu ya, tidak akan menyatu. Jangan merasa bahwa ini diterima enggak oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Tapi bagaimana, ya, kita bisa melaksanakan, ya syukur-syukur alhamdulillah bisa mempertahankan, bahkan kalau bisa kita tingkatkan di bulan suci Ramadan. Mungkin tadi kita jarang melaksanakan sholat sunat duha. Nah, mari di bulan suci Ramadan ajak anak kita untuk sholat. Tapi alhamdulillah saya lihat di sekolah-sekolah anak-anak diajarkan juga sholat duha gitu ya, sholat sunat duha. Kemudian bagaimana sunat-sunat yang lain, misalkan kita melaksanakan ya sholat tahajud, ya kemudian bagaimana sholat taubat, bagaimana sholat sunat cikir dan seterusnya. Itu pemirsa sekilas yang dapat saya sampaikan terkait dengan agenda-agenda yang memang harus kita laksanakan di bulan suci Ramadan agar anak kita lebih bahagia. Ya kan? Karena yang namanya anak itu menurut hadis kan adalah masih kertas putih. Jadi masih kertas putih, tinggal kita untuk memolesinya. Ya, memolesi apakah dia nanti jadinya tinta emas, apakah menjadi tinta merah, tinta hijau atau tintanya hitam, tergantung dari kita. Termasuk juga adalah bagaimana lingkungan tempat anak-anak kita berada. Jadi harus selalu kita pantau. Saat ini saya memang banyak sekali karena saya adalah lama sekali menjabat di Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anak lebih banyak terpengaruh oleh gadgetnya. Maka oleh karena itu saya sarankan kepada Bapak Ibu harus sering-sering dikontrol. Ya, HP-nya harus sering-sering kita kontrol, kita lihat. Karena zaman sekarang kita tidak pungkiri gadget ini ada sangat penting juga bagi anak kita ketika mereka mencari ilmu pengetahuan. Tapi terkadang ada hal-hal yang tidak tepat. Kadang-kadang yang ada di dalam HP yang dilihati oleh anak-anak kita. Oleh karena itu kontrol HP-nya dan berikan pembatasan untuk memegang HP. Ya, beri pembatasan untuk memegang HP, kemudian dikontrol dan selalu diberikan pengertian. Ya, anak-anak jika komunikasi kita terhadap anak itu cukup baik, mereka akan mau menerima. Sambil tadi kita tanamkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu tadi saya katakan ya, kalau mau mendapatkan pahala lebih baik atau mendapatkan hadiah, anak-anak itu lebih cenderung jika bahasa kita itu yang kita sampaikan adalah bahasa anak, bahasa yang cukup dimengerti oleh keluarga.
Itu Bapak Ibu, jadi ada 4 poin yang sangat saya tanamkan kepada kita semua pemirsa, bagaimana anak-anak kita bersemangat di bulan suci Ramadan. Ya, harus banyak mencerita yang terkait dengan cerita-cerita Nabi, ya, cerita-cerita Rasul, dan kita harus juga bisa membuat momentum yang bagus, ya, yang baik, agar menjadi kenangan. Kemudian kita harus juga memberikan reward dan punishment terhadap anak kita seperti apa nanti jika memang di bulan suci Ramadan ini banyak kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan, maka akan banyak juga pahala yang akan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya di tempat ini. Ya, mudah-mudahan yang baik-baik yang bisa diterima, ya. Kalaupun ada kekurangan itu hanyalah dari saya semata. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.